Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang semuanya? Semoga Anda semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan saya Ustaz Rahmat, kita lanjutkan materi kita. Ya, materi kita pada kali ini adalah tentang suku bangsa. Materi ini merupakan lanjutan dari materi kita tentang suku bangsa yang sebelumnya. Pada materi ini, kita akan berjalan-jalan ke keliling Indonesia mempelajari satu persatu suku terbesar yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama adalah suku Aceh. Suku Aceh merupakan penduduk asli yang berada di wilayah Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Provinsi Aceh merupakan provinsi paling ujung di sebelah utara Indonesia. Mayoritas penduduk atau kebanyakan penduduk suku Aceh beragama Islam dan memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Kebudayaan yang dimiliki sudah sejalan atau sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan. Suku Aceh memiliki rentetan sejarah yang panjang. Nenek moyang suku Aceh berasal dari berbagai negara, berbagai wilayah di luar Indonesia, yakni dari Arab, Melayu, Semenanjung Malaysia, dan bahkan ada yang dari India. Rumah adat suku Aceh disebut dengan Krong Bade. Keunikan dari rumah adat Aceh ini adalah dari segi fungsinya. Bagian kolong rumah difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan persediaan makanan. Suku Aceh juga memiliki beberapa makanan adat. Makanan adat khas Aceh memiliki ciri khas yang mirip dengan makanan khas India. Salah satunya gulai atau kerambi kering. Terdapat juga makanan-makanan adat lainnya seperti manisan pala, sanger, pisang sale, kembang loyang, keumah, dan lain-lain. Dan alat musik khas Aceh yang pertama adalah bereguh. Bereguh terbuat dari tanduk kerbau, dan alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup. Yang kedua, serune kale. Serune kale ini adalah alat musik tradisional Aceh yang memiliki struktur mirip dengan klarinet. Alat musik ini juga dimainkan dengan cara ditiup. Ya, yang ketiga adalah arbab. Arbab ini dimainkan dengan cara digesek seperti biola. Ya, memang masih banyak sekali tentang suku Aceh yang tidak dapat saya sebutkan. Itu nanti akan kita pelajari jika ada kesempatan lain waktunya. Ya, sekarang kita akan lanjutkan perjalanan kita. Ya, kita sampai di Sumatera Utara. Tempatnya suku Batak. Suku Batak mempunyai rumah adat yang dikenal dengan nama rumah bolon. Rumah bolon memiliki bentuk seperti rumah panggung pada umumnya. Pintu masuk yang rendah pada rumah bolon memiliki makna untuk tamu yang berkunjung. Makna filosofisnya yaitu bagi tamu seharusnya menghormati tuan rumah. Di samping itu juga harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Beberapa suku yang termasuk ke dalam suku Batak adalah suku Mandailing, Batak Toba, Pakpak, Karo, Simalungun, dan Angkona. Setiap bagian suku tersebut memiliki budaya yang berbeda, seperti pada suku Mandailing yang cenderung berbahasa Melayu dan sebagian besar sukunya orang Islam. Jika tadi makanan khas dari suku Aceh, maka sekarang makanan khas dari suku Batak, yaitu daun ubi tumbuk, ikan mas asam pade,
toge, kue ombus-ombus, dan masih banyak yang lainnya. Ya, dan sekarang alat musik tradisional suku Batak. Yang pertama yaitu gordang sambilan. Gordang sambilan ini adalah alat musik khas dari suku Mandailing yang terdiri dari 9 gendang yang disusun. Dan gordang sambilan ini dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian yang kedua adalah sarune bolon. Sarune bolon adalah alat musik tradisional asal Tapanuli yang terbuat dari kayu, tanduk kerbau, dan kayu arung sebagai ipit-ipit atau sumber suara. Sarune bolon dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian hapetan. Alat musik tradisional hapetan ini mirip dengan alat musik kecapi, yaitu berdawai dan dimainkan dengan cara dipetik. Hapetan juga disebut hasapi atau kucapi. Dan yang terakhir, garantung. Garantung adalah salah satu alat musik Batak Toba yang merupakan pembawa melodi. Alat musik ini terbuat dari kayu ingul dan dosi serta memiliki 5 bilah nada. Ada hal yang unik mengenai nama alat musik ini karena ternyata di Kalimantan garantung juga merupakan nama alat musik tradisional. Namun bedanya, di Batak Toba garantung adalah alat musik pukul yang terbuat dari kayu, sementara di Kalimantan Tengah garantung merupakan alat musik tradisional sejenis gong. Ya, tadi kita sudah membahas tentang suku Batak yang ada di Sumatera Utara. Untuk pembahasan suku Mandailing nanti kita akan bahas di lain waktu dan hanya khusus membahas tentang suku Mandailing saja. Ya, sekarang kemana tujuan kita berikutnya? Ya, Jam Gadang. Ya, sekarang kita berada di Sumatera Barat. Penduduk asli dari Sumatera Barat adalah orang-orang dari suku Minang. Sekarang kita akan bahas tentang suku Minang. Orang Minang biasanya akan menyebut kelompok etnisnya dengan sebutan orang awak. Agama dari suku Minang adalah Islam, dan jikalau ada salah seorang dari rakyat Minang keluar dari agama Islam, itu berarti yang bersangkutan juga telah dianggap keluar dari masyarakat suku Minang. Dalam istilah juga mempunyai sebutan dibuang sepanjang adat. Kita juga harus tahu bahwa masuknya Islam ke daerah Mandailing Natal adalah melalui para ulama dari Sumatera Barat terdahulu. Orang-orang dari suku Minang mempunyai rumah adatnya sendiri, yaitu rumah gadang atau disebut juga dengan rumah bagonjong. Rumah gadang sebagai tempat tinggal bersama mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri. Contohnya saja seperti jumlah kamar yang bergantung pada jumlah perempuan yang tinggal di dalamnya. Rumah gadang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dari suku atau kelompok tertentu secara turun-menurun dan hanya dimiliki dan diwarisi dari dan kepada perempuan kelompok tersebut. Jadi dari ibu ke anak perempuannya. Ya, salah satu makanan khas suku Minang yang telah mendunia adalah rendang, yang dimana mendapat pengakuan sebagai salah satu hidangan terlezat yang ada di dunia. Selain itu, masakan khas suku Minang lainnya adalah asam pedas, soto Padang, sate Padang, dan dendeng balado. Ya, berikut ini adalah alat musik tradisional dari suku Minang. Yang pertama, rabab Minang, yang terbuat dari batok kelapa, memiliki ciri khasnya sendiri. Rabab Minang dimainkan dengan cara digesek. Selain itu, rabab juga menghasilkan jenis suara lain yang terdengar seperti suara serak. Yang kedua adalah sarunai. Sarunai ini adalah salah satu jenis alat musik dari suku Minang
yang dimainkan dengan cara ditiup. Konon kata serunai berasal dari kata sehnai, yaitu alat musik yang berasal dari India. Yang ketiga adalah saluang, yang merupakan alat musik yang ditiup juga. Alat musik tradisional Minangkabau ini terbuat dari talang yang merupakan jenis bambu yang lebih tipis. Wah, katanya rendang diakui sebagai salah satu makanan terlezat di dunia. Ya, itulah tadi Sumatera Barat. Sekarang ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, itu dia jembatan Ampera. Ya, sekarang kita berada di Sumatera Selatan, yang mana mayoritas atau kebanyakan penduduknya adalah orang-orang dari suku Palembang. Ya, menurut seorang ahli yang juga keturunan raja, mengakui bahwa suku Palembang merupakan hasil peleburan bangsa Arab, Cina, suku Jawa, dan kelompok-kelompok suku yang ada di Indonesia. Suku Palembang sendiri memiliki dua ragam bahasa, yaitu Baso Palembang Alus dan Baso Palembang Sari-Sari. Suku Palembang biasanya menetap di dalam rumah yang didirikan di atas air atau dikenal dengan rumah rakit terapung. Sedangkan model arsitektur rumah Palembang yang paling khas adalah rumah limas, yang kebanyakan didirikan berupa panggung di atas air yang berfungsi untuk melindungi banjir yang sering terjadi akibat luapan sungai Musi. Siapa yang tidak kenal makanan khas Palembang yang nikmat satu ini? Pempek ini terbuat dari ikan, tepung, dan sagu. Biasanya pempek ini disajikan dengan cuko kental yang nikmat. Pempek telah berkembang menjadi banyak variasi, misalnya ada pempek kapal selam, pempek lenjer, pempek keriting, pempek adaan, dan lainnya. Meskipun di daerah-daerah lain pempek mudah ditemukan, namun mencoba pempek langsung buatan asli orang Palembang tentu lebih nikmat. Selain itu, masih ada juga makanan khas Palembang lainnya seperti tekwan, tempoyak, kue maksuba, dan lain-lain. Ya, alat musik tradisional dari suku Palembang adalah genggong. Alat musik tradisional genggong ini dimainkan dengan cara ditiup. Bunyi yang dihasilkan pun terbilang cukup unik, karena meskipun terlihat sederhana, alat musik genggong menghasilkan suara seperti harmonika. Genggong terbuat dari bambu, kayu, atau logam tergantung dari pembuatnya. Ya, cukup sekian dulu materi kita kali ini. Kita akan lanjutkan perjalanan kita pada materi selanjutnya. Ya, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, Rahmat Ardiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.